Oke, halo semua. Kembali lagi bersama aku Nadia Josephine yang akan sharing nih tentang konvergensi media pada remote TV. Karena sebelumnya aku sudah mendapatkan materi mengenai jalinan audiens media dan budaya konvergensi dari Pak Gege Rianto yang merupakan program divisi pada remote TV. Lanjut aja ke ilustrasi dulu nih, ilustrasi sebelum kita lanjut mengenai pengertian dari konvergensi. Ilustrasinya adalah sebuah Kompas TV. Nah, ya, kita pasti nggak asing dengan Kompas. Karena Kompas TV adalah media informasi yang kerap kali kita temui. Dulu Kompas TV itu masih menggunakan media cetak, yaitu koran. Namun karena sudah memasuki era digital, mau nggak mau sebagai media harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan beralih ke platform digital. Oleh karena itu, Kompas itu sekarang hadir di channel YouTube ataupun juga website. Itulah yang kemudian menjadi proses konvergensi yang terjadi pada media. Next. Nah, konvergensi. Lanjut ke arti apa sih konvergensi itu? Konvergensi dalam studi media itu merujuk pada penyatuan berbagai bentuk media. Konsep ini menyoroti sifat terhubungnya saluran media yang berbeda, seperti televisi, radio, dan platform digital. Ya, kemudian ini bisa menimbulkan cerita multimedia, konten interaktif, dan strateginya. Next. Lalu kenapa sih konvergensi ini penting gitu loh? Buat apa? Ya kalau nggak dilakuin, lo nggak bahaya, ya jelas bahaya karena bisa ya kasarnya kukut gitu loh. Media ini bisa kukut tergilas dengan tren-trennya podcast gitu ya. Atau tren-tren apa lagi tuh yang di sana gitu ya, goyang-goyang TikTok gitu. Nah, makanya tujuannya adalah supaya media itu bisa survive. Intinya adalah itu. Dan itu adalah kewajiban dan keharusan yang diambil oleh pelaku media supaya bisa dekat dengan audiens melalui media. Next. Remember me. Ingat, perlu diingat bahwa karakter konvergensi adalah membuat kedekatan konten dengan audiens. Dan tujuan ini bisa mengarah antar profit atau non-profit. Oke. Lanjut, masuk kita bercerita tentang Remo TV. Sedikit bercerita tentang Remo TV, Remo TV ini berupaya untuk mendorong partisipasi publik yang aktif dan bermakna dalam setiap aspek kehidupan sosial. Dan Remo TV ini adalah organisasi nirlaba terkemuka dalam riset, kampanye, dan literasi media. Dan dia ini adalah non-profit, jadi tujuannya itu non-profit. Menarik nih. Remo TV sendiri ini memiliki isi bahwa untuk mengawasi bentuk komunikasi yang ada di publik. Dan fokusnya dia dalam mendorong dan mengadvokasi publik. Dia juga memiliki target audiensnya adalah anak-anak muda kayak saya ini sebagai narator 17 hingga 35 tahun dengan orientasi pada akademik. Dan Remo TV juga memiliki tujuan untuk mengangkat isu kelompok marginal serta masyarakat sipil karena mungkin sering kita temui bahwa kelompok marginal itu sering dipinggirkan, nggak dianggap gitu loh. Dia mengangkat HAM di sini ya. Tujuannya supaya mereka tuh mengerti bagaimana media yang baik dalam menyampaikan informasi dan bisa berpikir kritis dalam menanggapi suatu keadaan. Next, di strategi kita membahas strategi si Remote TV sendiri ini bagaimana. Apa yang sudah dilakukan oleh Remote TV? Salah satunya yaitu strateginya melalui berpartisipasi. Jadi Remote TV sendiri ini berpartisipasi. Dia berpartisipasi dalam gerakan atau advokasi publik dalam Remote TV. Bukan hanya yang ranahnya untuk mengikat atau menarik ya, tetapi ranah dia itu menarik karena berkaitan dengan teori media efek, yaitu efek sekunder yang ranahnya udah untuk bertindak. Bukan aja efek primer, tapi ke efek sekunder. Ada dua, efek primer dan efek sekunder pada teori media efek. Dan juga lanjut bahwa pada Marcel M. McLuhan itu dia menerapkan bahwa medium is the message. Nah, jadi mereka sadar bahwa pentingnya medium itu untuk mengkonvergensikan medium dalam strategi remote TV. Next. Nah, program remote TV sendiri itu ada 3. Ada media dan demokrasi, pemberitaan krisis iklim dan bencana, media dan keberagaman. Selanjutnya kalian bisa pahami ya. Next, lanjut ke
teori-teori. Nah, dari itu semua, saya merangkum juga, merangkum ini ada 3 teori yang berkaitan nih. 3 teori yang berkaitan itu adalah pertama, framing teori, yaitu cara media memframing sesuatu dapat memengaruhi cara pandang sebuah kelompok, di mana setiap media memiliki kepentingannya masing-masing dalam memberikan suatu informasi. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Kedua, media ritual yaitu remote TV menerapkan teori ini agar mengetahui perilaku audiens. Salah satunya yaitu remote TV ramai digunakan pada kanal Instagram, di mana remote TV melihat atau mengamati kebiasaan audiens akan konsumsi berita informasi. Ditambah karakter konvergensi media sendiri, itu terikat dengan audiens melalui konten, sehingga media ritual dapat membantu untuk menganalisis agar media bisa terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mass self-communication, teori ini adalah masih berkaitan dengan teori ini karena ketika masyarakat membaca tautan maupun postingan berita di Instagram, mereka akan membagikannya, men-share ke teman-teman, apalagi sudah mengenai pemberitaan yang penting atau viral, efek media akan semakin kuat dan meluas kepada yang lain. Kemudian respon dari saya sendiri, refleksi ya, menurut saya dari penjelasan Pak Jujir ini sangat menarik dan memberikan penjelasan yang jelas dengan relevansinya sekarang. Intinya bahwa konvergensi sangat penting untuk keberlanjutan media. Namun untuk dapat mengikuti konvergensi, ini di masing-masing kanal memerlukan sumber daya, sedangkan hal itu tidak sebanding karena minimnya tenaga. Hal ini yang terkadang membatasi media lainnya dalam melakukan konvergensi, terus-menerus demi kemajuan media. Terima kasih. Semoga membantu.